Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan yang agak berbeda daripada pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Kita tidak akan membahas kesalahan-kesalahan ketika kita mengaji Al-Qur'an, melainkan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kesalahan-kesalahan dan cara yang betul ketika kita mengumandangkan atau melantunkan azan, ya, mengumandangkan atau melantunkan azan. Baik, kesalahan yang terjadi pada seorang muadzin ketika azan itu disebabkan karena biasanya malas melihat teks, malas melihat lafaz daripada azan itu sendiri. Jadi banyak orang bisa azan disebabkan karena sering mendengar saja, bermodalkan karena sering mendengar saja. Dari kecil sampai dewasa sering mendengar suara azan dari musala-musala, dari masjid-masjid di sekitar dia, tetapi tanpa disertai melihat, mempelajari langsung teks atau lafaz daripada azan. Sehingga ini yang menyebabkan kesalahan-kesalahan dalam azan terus mengalir, terus bersambung kepada generasi-generasi seterusnya. Apalagi yang selama ini kita dengar misalnya adalah contoh-contoh atau azan-azan yang keliru dan salah juga. Maka daripada itu perlunya kita mempelajari langsung, melihat langsung teks atau lafaz daripada bacaan azan. Yang pertama mari kita lihat lafaz takbir, ya, Allahu Akbar. Kesalahan yang biasanya sering terdengar yaitu ketika menyebutkan Allahu Ak, ya, harusnya ak, hamzah di depannya ada huruf K yang mati, yang sukun, maka harus ada dorongan angin, dorongan nafas dari dalam mulut. Karena sifat daripada huruf kaf, ya, itu adalah sifatnya hamas, ya, harus ada dorongan angin dari dalam. Tidak tertahan anginnya, melainkan mengalir. Ak, bukan ak. Bukan ak. Kalau ak itu tertahan nafasnya, ini adalah kekeliruan, kesalahannya. Makanya harus mengalirkan nafas ketika ada huruf kaf yang mati. Allahu Akbar, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di dalam mengumandangkan atau melantunkan Allahu Akbar ini ada dua versi. Yang pertama versi disambung. Antara Allahu Akbar yang pertama ke Allahu Akbar kedua ada dua versi. Yang pertama versi disambung, yang kedua versi terpisah. Bagaimana versi yang disambung, bagaimana versi yang terpisah? Versi yang disambung, jadi antara Allahu Akbar yang pertama dan Allahu Akbar yang kedua itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbarullah, ya, disambung Allahu Akbarullahu Akbar. Atau versi yang dipisah Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang dipisah. Kesalahan yang terjadi biasanya tidak jelas antara disambung atau dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu tidak jelas disambung ataukah dipisah. Jadi kita bisa pilih dua versi itu, mau disambung, kalau disambung Allahu Akbarullah, kalau dipisah Allahu Akbar, Allahu Akbar, dikasih jeda sedikit. Kemudian lafaz yang kedua yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Ya, kesalahan yang terjadi biasanya ketika membaca ashha itu, ya,
Banyak yang syadalla tidak jelas makharijul hurufnya. Ya, jadi harus jelas. Ashha ashhadu an la ilaha illallah. La yang pertama itu panjangnya 4 atau 5 harokat karena mad jaiz ya. Kemudian asyhadu an la ilaha, la yang kedua itu cukup 2 harokat. Nah, ini juga banyak kesalahan. Banyak yang la yang pertama itu lebih pendek daripada la yang kedua. La yang kedua justru panjang. La yang pertama justru cuma 2 harokat. Nah, ini kesalahan. Kemudian lafaz yang ketiga, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu an itu 2 harokat. Asyhadu anna an dan ini harus sama panjangnya. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Su juga harus sama panjangnya dengan an dan ya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita mempanjangkan an 2 harokat, maka muham juga 2 harokat dan su juga 2 harokat. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian lafaz yang berikutnya yaitu hayya 'alas shalah. Ya. Hayya 'alas shalah diawali dengan huruf ha yang ringan yang ada di tengah tenggorokan. Ha. Hayya 'alas, ya, bukan hayya 'ala, hayya 'ala atau hayya 'ala. Hanya pakai yang besar terus pakai hamzah bukan pakai ain. Hayya 'ala. Tetapi yang betul hayya 'alas, langsung masuk ke huruf shad karena huruf shadnya bertasydid. Hayya 'alas shalah. Pakai ha yang besar terakhir. Ya, ha yang ada di tenggorokan bagian bawah. Hayya 'alas shalah. Kemudian lafaz yang selanjutnya hayya 'alal falah. Ya. Kalau hayya 'alal falah diawali dengan ha yang tipis di tengah tenggorokan dan ditutup juga dengan ha yang tipis. Kalau yang hayya 'alas shalah diawali dengan ha yang tipis, ditutup dengan ha yang besar. Ya, kalau hayya 'alal falah diawali dengan ha yang tipis, diakhiri juga dengan ha yang tipis. Hayya 'alal falah. Nah, jangan hayya 'alal falah. Itu salah. Kemudian lafaz Allahu Akbar lagi, ya. Allahu Akbar yang penutup juga harus sama versinya antara Allahu Akbar yang pertama dan yang kedua. Kalau mau disambung berarti rullah. Kalau mau dipisah Allahu Akbar, jeda sedikit, jeda selama 2 harokat, langsung baca Allahu Akbar yang kedua. Kita coba versi yang disambung dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sambung. Kemudian dipisah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian penutupnya la ilaha illallah. Ya, la yang pertama itu 4 atau 5 harokat panjang ya. La ilaha, la yang kedua itu cuma 2 harokat. La ilaha illallah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.